Ya, oke anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara memindah bukukan dari jurnal khusus ke dalam buku besar ya. Nah, yang pertama harus kita siapkan itu adalah jurnal khususnya ya. Jadi kalau nggak ada jurnal khusus gimana kita mau memposting ke dalam buku besar ya. Nah, jurnal khususnya itu adalah jurnal khusus yang sudah kalian buat atau tugas yang sudah Ibu berikan di kelas sebelumnya ya. Jadi itu harus kalian perbaiki dulu jurnal khususnya, baru kalian bisa lanjut ke dalam buku besar. Nah, di sini Ibu gunakan jurnal khusus yang sudah jadi yang langsung akan Ibu posting ke dalam buku besar ya. Nah, di sini udah ada jurnal pembelian, kemudian jurnal penjualan, jurnal umum, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, selain jurnal khusus ini, Ibu juga sudah menyiapkan buku besar ya, kolom buku besarnya. Di sini kolom buku besarnya sudah ada nama-nama akun yang digunakan atau yang akan Ibu posting dari jurnal khusus. Ya, di sini ada kas, Petikes, piutang dan lain sebagainya. Di sini sudah banyak, ada buku besarnya. Oke. Langsung aja. Nah, untuk yang sebelumnya ya, di contoh sebelumnya yang Ibu udah share ke kalian, contohnya yang Ibu kasih itu ada saldo awalnya ya, ada saldo awalnya, tapi nggak semua soal kok isi saldo awal ya, tergantung soal yang kalian dapatkan. Nah, kebetulan di contoh itu ada saldo awalnya, jadi kalian banyak bertanya, Bu, ini saldo awalnya dapat dari mana? Nah, saldo awal itu memang dari di soal. Nah, yang kebetulan soal yang kalian kerjakan yang sebelumnya Ibu kasih itu nggak isi neraca saldo, jadi mungkin kalian bingung neraca saldo yang mana yang harus aku posting ke dalam buku besar ya. Nah, jadi kalau nggak ada neraca saldonya ya udah kalian nggak usah masukkan neraca saldo atau saldo awalnya ke dalam buku besar. Jadi untuk saldo awal itu nggak ada jadinya. Misalnya kalian membuat buku besar kas, terus nggak ada saldo awal untuk kas, ya nggak usah, kalian nggak usah buat balance-nya ini atau saldo awal ini nggak usah kalian buat. Jadi kalian langsung masukkan transaksi yang ada hubungannya dengan kas, kalian langsung masuk ke dalam jurnal khusus yang ada kasnya. Contohnya di sini adalah jurnal penerimaan kas. Jadi kalian langsung masukkan jumlah kas yang ada di sini. Ya, di sini sudah direkap di kolom rekapitulasi, ini nomor kasnya. Jadi langsung kasnya ini yang kalian masukkan ke dalam buku besar. Ya, itu kalau nggak ada saldo awalnya. Tapi biar nggak bingung, Ibu langsung jelaskan dulu yang ada saldo awalnya, ya. Nah, untuk saldo awal di sini sudah disiapkan oleh soalnya, itu saldo awal perusahaan UD Buana, ya. Nah, saldo awalnya di sini untuk kas, saldo awalnya sekian, ya, itu langsung dimasukkan ke dalam buku besar kas. Kita ke buku besar. Nah, ini saldo awalnya sebesar sekian. Ya, kita lihat di neraca saldo. Ini jumlahnya yang kita masukkan ke dalam buku besar sekian. Kemudian neraca saldonya jumlahnya sekian, ya. Jadi sesuai dengan neraca saldo yang kita masukkan ke dalam saldo awal di dalam buku besar. Kemudian untuk petty cash juga sama. Ini petty cash saldo awalnya sekian, itu kita masukkan ke dalam buku besar. Ya, ini saldo awal. Ini jumlahnya 9.800.000. Kita cek di sini sama jumlahnya 9.800.000. Kemudian piutang, ya. Piutang saldo awalnya 85.800.000, ya. Kita lihat di buku besar. Di sini untuk piutang saldo awalnya 85.800.000.
ya, jadi udah sama. Jadi intinya kalian neraca saldo yang sudah ada di neraca saldo itu kalian posting dulu sebagai saldo awal di buku besar ya. Itu semuanya, ini nama-nama akun yang ada di sini sampai terakhir itu kalian masukkan dulu sebagai saldo awal di buku besar ya. Di sini karena bahasa Inggris jadi nggak apa-apa sih, kita ganti aja pakai saldo awal biar kalian nggak bingung ya. Saldo awal ini semua. Oke ya, dan seterusnya ya, itu kalian ganti saldo awal. Sekarang ini Bu sudah selesai memposting dari neraca saldo ke buku besar untuk saldo-saldo awalnya ya. Di sini Ibu udah selesai posting ya, sudah semua Bu posting sesuai dengan posisinya. Kalau posisinya di debit, taruh di posisi debit saldo awalnya. Nah, kalau posisinya di kredit, kita taruh di kredit ya. Ini di neraca saldo. Ini yang posisinya di debit, kalian posting tetap ke kolom debit. Yang di kredit kalian masukkan juga tetap di kolom kredit ya. Jangan sampai salah rumah. Oke, sini sudah Ibu posting semuanya untuk saldo-saldo awalnya. Ya, ini yang di debit, ada yang di kredit ya. Oke, sekarang kita langsung memposting dari jurnal khususnya ya. Nah, yang pertama harus kalian posting, urutan pertamanya itu adalah jurnal pembelian ya. Nah, di jurnal pembelian di sini ada nama akun merchandise inventory, PPN income, dan account payable. Di sini persediaan barang dagangan, kemudian pajak, dan yang terakhir adalah utang ya, utang. Nah, sebelumnya ada yang bertanya untuk halaman ya, Bu, itu yang halamannya halaman 1 untuk jurnal A, 2 untuk jurnal B, dan seterusnya, atau bagaimana? Nah, di sini setiap jurnal itu, kalau jurnal yang kalian buat itu 1 halaman ya, jadi di sini halaman 1. Misalnya jurnal pembelian itu kalian buat sampai 2 atau 3 halaman. Halaman kedua yaitu halaman 2, halaman ketiga ya halaman 3. Kalau pindah jurnal ya kembali ke halaman pertama ya. Bukan jurnalnya itu yang misalnya jurnal A halaman 1, jurnal B halaman 2, dan seterusnya, bukan kayak gitu ya. Satu jurnal kalau kalian lebih dari 1 halaman, berarti halaman berikutnya itu adalah halaman 2. Kemudian kalau cuma 1 ya 1 halaman aja ya. Kembali lagi kita ke nama-nama akunnya. Nah, di sini kan sudah di kolom debit ya, kalian lihat jangan sampai salah rumah ya. Debit yang di kolom debit itu adalah merchandise inventory dan pajak ya. Jadi di sini direkapitulasi, lebih gampangnya sih kalian ngambil di kolom rekapitulasi, karena yang kita ambil adalah jumlah dari transaksinya selama 1 bulan, bukan lagi transaksi per satuannya ini ya. Yang kita ambil adalah jumlahnya setelah 1 bulan bertransaksi. Nah, jadi kita lihat di rekapitulasi aja ya. Nah, untuk yang pertama itu merchandise inventory dengan nomor akun sekian. Jadi yang ini langsung kita posting ke dalam buku besar ya. Yang pertama kita cari buku besar merchandise inventory, nomornya 115. Kita cari buku besar merchandise inventory. Nah, ini nomornya ini. Jadi kita di sini posting posisinya itu ada di debit sebesar 1.033.800.000 ya. Kita posting ke buku besar. Nah, di sini. Nah, untuk tanggalnya kalian masukkan tanggal akhir bulan transaksi. Kemudian di keterangannya di sini PJ itu adalah purchase journal atau jurnal pembelian. Itu jadi di sini keterangan kalian di mana ngambil postingan ini. Ya, misalnya kalian posting ke merchandise inventory,
asalnya adalah dari jurnal pembelian. Ya, kemudian di referensi itu halamannya, halaman berapa jurnal pembelian, halaman berapa yang kalian ambil, kemudian nominalnya. Nah, nominalnya kan yang tadi dari kolom rekapitulasi di posisi debit. Ya, ini debit. Ya, ini debit. Ya. Kemudian, nah kalau sebelumnya ada saldo awal, ya di sini ada saldo awal 520 juta di posisi debit. Nah, kemudian transaksinya tersebut masuk lagi di kolom debit, ya, masuk di kolom debit. Jadi kan kalau udah debit ketemu debit, Ibu sudah pernah menjelaskan kalau debit ketemu debit itu artinya transaksi tersebut ditambahkan, ya. Transaksinya ditambahkan. Jadi dari saldo awal yang sebelumnya 520 juta ditambah dengan merchandise inventory yang terjadi di jurnal pembelian itu sebesar 1.033.800.000 itu ditambah jadinya 1.553.800.000 itu adalah jumlah saldo setelah ada pembelian. Ya, ini menambah. Nah, nanti misalnya ada di posisi kredit yang saldo awalnya itu ada di posisi debit, kemudian masuk transaksi di posisi kredit, berarti dia mengurangi karena debit ketemu kredit itu berkurang karena posisinya berlawanan. Ya, itu ibu sudah pernah menjelaskan ke kalian pada saat di kelas. Itu untuk postingan yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada PPN income. Ya, di sini PPN income sebesar 103.380.000. Ya, di sini 103.380.000 ini kita masukkan ke dalam buku besar PPN income. Kita cari dulu buku besar PPN income. Nomor berapa ya? 11910. 119, oke. Ya, nah di sini ketemu buku besar untuk PPN income. Ya, ini PPN income udah ketemu buku besarnya. Jadi transaksinya yang ini, ya yang ada di sini itu kita masukkan ke dalam buku besar PPN income. Ya, posisinya di jurnal itu posisinya di debit, jadi masuk ke buku besar juga di posisi debit. Ya. Nah, di sini PPN income itu nggak ada saldo awalnya, jadi berapa transaksi yang masuk di jurnal pembelian, ya segitu yang masuk di kolom debitnya, nggak ada penambahan berarti, ya. Lanjut, masih di jurnal pembelian, di sini ada transaksi account payable atau utang, ya. Nomor utang adalah 21100. Jadi kita cari buku besar account payable atau buku besar utang. Nomornya 211. Ya. Nah, di sini ketemu. Kita posting ke sini. Ya. Sebesar 1.137.800.000. Nah, sebelumnya di sini ada saldo awal di posisi kredit 69.300.000. Nah, kemudian ada penambahan utang lagi 1.137.180.000. Nah, jadi di sini bertambah dari saldo sebelumnya ditambah dengan saldo yang baru. Ya, di sini karena kredit ketemu kredit jadi ditambah. Ya, pokoknya kalau dia berlawanan baru dikurang. Kalau sama ya ditambah. Kalau debit sama debit ditambah. Kalau kredit sama kredit juga ditambah. Kalau dia berlawanan baru dikurangi. Oke. Nah, untuk jurnal khusus yang pertama tadi kita udah posting tiga-tiganya, itu kita lihat di kolom rekapitulasi. Ini udah di posting ke dalam buku besar semuanya. Kalau sudah baru kita beralih ke jurnal berikutnya. Kita lanjut lagi, semoga kalian masih betah. Nah, tadi kita sudah selesai di jurnal pembelian, sekarang kita lanjut ke jurnal penjualan. Ya, di sini di jurnal penjualan itu ada kolom debit dan kredit. Di kolom debit itu ada piutang, kemudian di kredit ada penjualan dan
pajaknya ya. Nah, di sini kita langsung ke kolom rekapitulasi. Nah, yang pertama di kolom debit itu ada satu jurnal, itu adalah jurnal piutang ya. Jadi di kolom debit yang kita posting adalah ke buku besar piutang, nomornya 113. Kita cari buku besar piutang. Oke, ini 113 ya, namanya piutang. Kita posting, posisinya tadi di debit ya, di sini kita posting. Nah, sama di sini tanggalnya, tanggal akhir bulan transaksi, kemudian di kolom keterangan itu dari mana jurnal itu berasal, dari mana jurnal ini berasal, itu dari jurnal penjualan, singkat SJ, sales journal, halaman 1. Nah, kemudian masuk ke dalam kolom debit ya, karena di sini jurnal penjualannya itu ada piutangnya itu ada di kolom debit sejumlah 941.600.000. Masuk ke kolom buku besar 941.600.000 ya. Di sini di kolom saldo itu masuk ke kolom debit karena ini debit, kemudian di saldo awalnya itu ada di debit, jadi debit ketemu di debit tambah ya. Jadi jumlahnya 1.027.400.000 rupiah. Kemudian kita lanjut di kolom kredit ya. Di kolom kredit di sini ada penjualan ya, penjualan nomornya 41100. Kita langsung ke buku besar penjualan nomor 4. Nah, ini sales ya, nomor 4 itu posisinya di kredit, kita posting dari jurnal penjualan ya, sebesar 856 juta ya. Di penjualan 856 juta di posisi kredit ya. Jadi di sini udah ada saldo sebelumnya, jadi ditambahkan. Oke, lanjut ke transaksi berikutnya, itu pajaknya. Pajak nomor akun 215 ya, kita cari sekarang akun 215 ya. Di sini PPN outcome kita posting di sini dari jurnal penjualan di posisi kredit sebesar 85.600 ya. Di sini langsung masuk ke kolom saldo karena nggak ada saldo sebelumnya. Oke, ya sudah ya. Nah, di sini yang di debit udah, yang di kredit juga udah semuanya. Jadi posting dari jurnal penjualan ke dalam buku besar sudah selesai. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal lanjutin dari jurnal selanjutnya ya. Jurnal selanjutnya itu adalah jurnal umum ya, ada jurnal umum. Nah, di sini sama nama akun yang ada di jurnal umum. Oke, kita lanjut ke jurnal penerimaan kas ya. Di jurnal penerimaan kas itu sama ya, yang kita ambil nggak dari transaksi satu-satunya ini, tapi dari jumlahnya ini semua, kecuali yang ada di kolom lain-lain ya. Yang ada di kolom lain-lain itu karena nomor akunnya berbeda-beda, dan yang kita posting ke rekapitulasi juga kan sudah sesuai dengan akun, nomor-nomor akunnya ini. Nah, itulah tujuannya kenapa Ibu bilang pada saat memposting dokumen transaksinya ke dalam jurnal, kalian harus membuat nama akun dan nomor akun di kolom lain-lain, dan kalian posting di rekapitulasi. Nah, inilah untuk mempermudah kalian memposting ke dalam buku besar ya. Jadi di sini karena nomor akunnya berbeda-beda, otomatis yang kalian masukkan ke dalam kolom rekapitulasi jadi nomor akun yang berbeda ya. Jadi nggak kalian masukkan sesuai dengan yang ini. Kalau ini kan kolom kas,
masuk di sini ada satu nama di sana berhubungan dengan kas aja, kemudian yang ini juga berhubungan dengan piutang aja ya. Kalau di sini ada penjualan dan ada pajaknya, itu kan nomor akunnya berbeda-beda, jadi nggak bisa kalian jadikan satu ya. Kita langsung ke kolom rekapitulasi ya. Di sini yang di posisi debit itu adalah kas, jadi di sini kita posting langsung ke buku besar kas. Buku besar kas nomor 1, kas ya. Di sini dari kas resep jurnal ya, CRJ disingkat, nomor halamannya 1, kemudian jumlahnya di debit ya. Kemudian di sini ada saldo awal, jadi di sini bertambah saldonya jadinya ya, posisi debit bertambah saldonya. Kemudian sudah habis yang di debit, kita pindah ke kredit ya. Yang selanjutnya di kolom kredit itu adalah piutang nomor 113. Kita cari buku besar piutang. Di sini kita masukkan postingannya ya. Nah, ini dari jurnal penerimaan kas halaman 1, kemudian posisinya di kredit karena di sini posisinya di kredit ya. Di sini masuk ke dalam kredit. Nah, otomatis di sini karena di sini saldonya pertama di debit, kemudian ada kredit, jadi kan berkurang ya. Di sini seperti ini contohnya, sebelumnya ada saldonya di debit, kemudian masuk transaksi di kredit, jadi saldo yang di debit dikurangi dengan saldo yang baru masuk dari posisi kredit ya. Jadi jumlah utangnya adalah 706.700.000 ya, itu contohnya. Nah, itulah maksudnya kemarin yang masih buat buku besar persatuan itu masih salah. Jadi sini jika ada transaksi yang berhubungan dengan utang dari sebelumnya ya terus jadinya kalau bertambah ya bertambah, kalau berkurang piutangnya berkurang. Itu dari masing-masing jurnal yang ada hubungannya dengan piutang. Jadi kalau kayak kemarin ada yang buat buku besar satu-satu, misalnya dari jurnal ini ada piutang, kalian buat buku besar 1 piutang, kemudian di jurnal penerimaan kasnya ini ada piutang lagi lain kalian buat buku besarnya, itu salah. Jadi ya kalian buat buku besar itu satu nama akun, satu buku besar untuk satu nama akun. Jadi setiap ada transaksi yang berhubungan dengan akun tersebut, kalian masukkanlah ke dalam buku besar tersebut. Ada di posisi debit dimasukkan ke debit, ada posisi kredit dimasukkan ke kredit, gitu loh maksudnya ya. Bukan satu buku besar itu untuk satu jurnal khusus, bukan. Jadi satu buku besar itu untuk seluruh jurnal khusus ya. Kita lanjut dulu, tadi sudah selesai kita posting piutang. Sekarang lanjut ke selanjutnya ada 411, itu penjualan. Jadi kita posting ke buku besar penjualan. Kita cari lagi buku besar penjualan di sini nomor 4. Ya, di sini penjualan. Jadi kita posting ke buku besar penjualan ya, dari jurnal penerimaan kas, itu posisinya di kredit sebesar 242 juta, masuk ke saldo itu di posisi kredit karena masih sama posisinya di kredit ya. Posting di kredit masuk ke neraca saldo di kredit itu menambah. Kemudian pajaknya ya, PPN outcome, kita cari buku besar 215 nomor 215. Oke, di sini buku besar PPN outcome ya, dari jurnal penerimaan kas ya. Itu posisinya di kredit, masukkan ke kolom kredit. Di sini juga posisi kredit. Jadi sebelumnya udah ada saldo,
ditambah lagi saldo yang baru masuk, jadi di sini posisinya bertambah, bukan saldonya ini pertama 85.600 masuk 24 juta, di sini lagi 24 juta, bukan kayak gitu ya, ditambah. Kalau dia posisinya kredit dan kredit ditambah, kalau dia debit dan debit itu juga ditambah, kalau dia berlawanan baru dikurang. Nah, seperti yang sebelumnya. Kemudian oke, sudah ya untuk penerimaan kas itu sudah kita posting ke dalam buku besar. Jadi sudah selesai untuk penerimaan kasnya. Jadi sampai di sini Ibu harap kalian sudah mengerti. Nanti kalau masih bingung silahkan ditanya-tanya di grup sama Ibu ya. Jadi Ibu nggak menjelaskan sampai terakhir. Ibu jelaskan di buku besarnya. Nanti kalau kalian sudah selesai membuat buku besar semuanya ini, kalian buat rekapitulasinya lagi ke dalam neraca saldo. Jadi misalnya buku besar kas saldo akhirnya yang ada di sini itu sekian, segitulah yang kalian masukkan ke dalam neraca saldonya. Di sini ya, neraca saldo akhir periode. Nah, misalnya saldo kas di sana sekian ya, 629 juta. Nah, di sini anggap aja Ibu sudah selesai memposting semuanya. Ya, di sini Ibu sudah selesai memposting semuanya dan jumlah saldo terakhirnya itu adalah 256 juta. Jadi 256 juta ini yang kalian masukkan ke dalam buku besar. Ke dalam neraca saldo akhir.